Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih kalian udah menyempatkan waktunya untuk datang di ruangan ini. Sama-sama. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih kesini tuh mau bimbingan kelompok tuh apa? Kita kan mau bimbingan kelompok nih. Kan udah tahu belum bimbingan kelompok kita apa? Belum Ibu. Apa itu Bu? Jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok individu dengan tujuan membantu mengembangkan pemahaman diri mereka. Di mana tujuan dari bimbingan kelompok itu untuk mengembangkan diri, pemecahan masalah bersama, interaksi sosial, dan penyesuaian sosial. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok, mungkin kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Di sini saya mau ngejelasin dulu asas-asas dalam konseling, di mana ada asas kerahasiaan, di mana kita di sini sepakat untuk merahasiakan apapun yang kita bicarakan di sini. Lalu ada asas keterbukaan, di mana di sini kita bisa terbuka masalah satu sama lain, dan juga asas kesukarelaan, yaitu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Di sini kita perkenalan dulu ya. Nama saya Cantika Rizka Jayanti. Kalian bisa panggil Ibu Cantika. Dimulai dari kanan. Mau mengenalkan Bu, nama saya Mari Patroni Saputra. Saya dari kelas 3. Izin memperkenalkan diri, nama aku Febrianti dari kelas 3. Nama saya Danang Tastilmukti dari kelas 2 Bu. Nama saya Ahmad Robi dari kelas 3 Bu. Nama saya Devika Ayu dari kelas 3 Bu. Di sini kita mau bahas tentang bullying. Kalian udah ada yang tahu belum sih bullying itu apa? Tahu dari Siapa yang Atur. atur dulu? bullying itu adalah salah satu tindakan yang bisa dibilang sangat-sangat kejam Bu. Kenapa? Tidak hanya dari fisik tapi dari kata-kata juga termasuk bullying. Faktornya itu seperti itu. Bisa jadi terjadi, kebanyakan terjadinya di anak-anak sekolah dasar kalau enggak. Karena saya termasuk dari korbannya juga. Kalau menurut Jessica? Ya bully itu apa ya Bu? Tindakan yang gak banget ya Bu ya, karena itu menyakiti bukan untuk ke fisik aja kan, ke batin juga, karena bisa bikin trauma orang atau korbannya gitu. Benar ya, bullying itu saya tambahin sedikit. Bullying itu perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali oleh individu atau kelompok terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah atau tidak berdaya. Bullying itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu bentuk fisik, biasanya itu berupa pukulan, dorongan, dan tindak kekerasan lainnya. Lalu bidang verbal, yaitu penghinaan, ejekan, dan ancaman. Bidang sosial, pengucilan, menyebarkan rumor atau merusak hubungan sosial. Dan juga dari bidang cyber, yaitu menggunakan teknologi seperti media sosial untuk melakukan intimidasi atau penyebaran informasi negatif. Di sini mungkin ada ya yang pernah mengalami bully, atau di sini ada yang pernah jadi pelaku bully. Saya Bu. Pernah jadi pelaku Iya. bully. Dapat kan dulu masih kecil, jadi nggak sadar Bu kalau itu salah. Saya korban Bu, kalau saya. Korban. Biasanya apa sih yang dirasain pelaku bully? Keren Bu. Lebih ke puas sih Bu. Iya, kayak kita punya rasa kayak super gitu Bu jadinya. Punya kekuatan. Puas. Dulu pembuli ya. Iya dulu. Kasihan mama kayaknya. Bukan dia tapi yang Oh, keren. Lalu yang dirasakan sebagai korban apa? Efeknya adalah saya nggak bisa untuk mengeksploitasi diri saya juga, karena saya takut untuk masuk sekolah Bu waktu itu. Jadi benar-benar sampai 1 tahun 2 tahun saya nggak masuk sekolah. Karena dibully itu. Iya. Zaman kapan tuh? Itu Nanti. ya pokoknya zaman saya masih
sekolah di sekolah dasar lah Bu. Oh. Saya sering dikatain lebih ke fisik sih Bu. Gitu kalau saya. Berarti ada yang tahu nggak sih ciri-ciri bully itu kayak gimana? Ciri-ciri Nggak tahu Bu, bully. coba dijelasin Bu. Jadi ciri-ciri bully itu biasanya tindakannya berulang. Oke. Jadi dia dilakukan terus-menerus dari pelaku sama korban, dan itu biasanya pelaku sama korbannya tetap ya orang yang sama. Dan juga kelihatan kesenjangan kekuatan, di mana yang pembuli itu biasanya terlihat lebih hebat daripada yang dibully. Dan juga ada niat untuk menyakiti. Nah, dampak bully juga tuh bisa merugikan ya tentunya untuk korban, di mana dia biasanya menyebabkan cedera fisik, mental, dan juga ketidakmampuan bersosialisasi dengan baik. Dan untuk cara mencegah bully, ada yang mau ngasih pendapat untuk mencegah bully? Ya Bu. Saya pelakunya Bu. Ya Bu. Mungkin kalau untuk mencegah lebih baik diadakannya Bu, koordinir antara guru dan juga siswa. Jadi si guru juga bisa memantau gitu loh Bu. Jadi kan memang pembulian ini dia diadakan setelah tidak ada guru atau mungkin setelah guru juga masuk. Jadi pembulian itu terjadi Bu. Bukan hanya soal guru harus bisa mantau, tapi lebih ke arah attention atau perhatian yang dikasih dari gurunya ke siswanya gitu. Jadi gak ada yang menjadi tertutup atau terbuka. Oke. Dan juga saya tambahin ya, Ya Bu, mungkin boleh. untuk kita ini sama-sama mencegah bully, karena itu bisa berdampak buruk untuk masa depan teman-teman semua, dimana kita bisa membentuk karakter pribadi utamanya. Ya kita posisiin diri aja, gimana sih, bayangin kalau kita tuh di posisi korban, pasti nggak enak banget ya. Dan juga menciptakan lingkungan yang aman. Dan kalaupun kita melihat ada teman kita yang dibully atau menjadi pembuli, bisa dilaporin ke pihak yang lebih tinggi biar bisa langsung diproses. Bisa ke guru, ke orang tua, atau ke tokoh masyarakat lainnya. Oke, jadi kesimpulannya di sini ada yang mau ngasih kesimpulan yang bisa ditangkap dari Jadi kesimpulannya kita semua itu harus tahu kalau bully itu kan nggak bagus ya buat tindakan kejahatan. Jadi kita sama-sama jangan sampai ada korban bully dan pelaku bulinya gitu. Kalau bisa kita semua menjaga jangan sampai ada lagi lah tindakan bullying di sekolah-sekolah gitu. Oke. Jadi bisa kita pahamin bareng-bareng kalau bully itu tindakan yang merugikan, nggak ada positifnya sama sekali ya. Iya. Jadi dicegah dan juga diingetin untuk yang punya teman-teman punya bibit-bibit pembuli. Bu, ya Bu. Saya rasa cukup. Kita tutup dengan berdoa lagi ya, karena kita memulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Kita doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.